Halo Sobat KM, selamat datang di podcast Apa Kabar Makassar bersama saya Zahra. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan juga sharing-sharing tentang banyak hal tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan narasumber kita sudah ada di samping saya nih. Halo Kak Lukman. Hai Zara, Hai, apa kabar nih Kak Lukman? baik Alhamdulillah. Kalau Zara gimana? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Lukman, bisa diceritain sedikit nggak Kak terkait background Kak Lukman? Sekarang sibuk apa atau kuliah di mana sekarang? Ya sebelumnya saya mau ngomong dulu nih sama Zara. Baiknya mungkin Kak Lukman aja ya Lukman supaya lebih aja dekat. atau Iya, siapa nih Eh, supaya akrab? Lukman atau Lukman, Luke ya. Luke. Heeh, Oh, oke oke. iya. Baik, untuk background saya saat ini sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Unismu Makassar, sudah semester 6 juga nih. Nah, kali ini saya lolos di program kreativitas mahasiswa dan itu yang menjadi salah satu concern saya saat ini. Semoga bisa sampai ke tahap nasional gitu. Oh, itu termasuk pengabdian ya? Termasuk Iya. program PKM begitu. Ya, PKM ini terdiri dari 8 bidang dan juga 2 bidang insentif gitu. Dan fokus pengabdian saya, fokus PKM saya kali ini di Di pengabdian. pengabdian. Iya, pengabdian dan pengabdian saya dilaksanakan di SLB Negeri 1 Makassar, membina dan melatih adik-adik tunarungu gitu. Wah, keren banget nih teman-teman. Itu sedikit tadi background Lukman dan juga cerita sedikit terkait pengabdiannya. Nah, membahas lebih detail nih terkait pengabdiannya. Kan tadi pengabdiannya di SLB ya. Nah, Lukman bisa cerita nggak pengabdian itu di SLB ngapain aja? Di sana membina siapa sih gitu? Iya, kalau bercerita mengenai pengabdian saya, awal mulanya mungkin agak absurd ya, Nggak karena absurd. karena awal pengabdian saya sebenarnya rencananya mau riset. Ya, mau riset karena pengalaman saya sebelumnya di tahun 2023 juga lolos program ini dan waktu itu riset. Nah, makanya saya datang di SLB mau riset terkait dengan bagaimana komunikasi efektif menggunakan komunikasi bahasa isyarat gitu Tapi anak-anak tunarungu. jatuhnya pengabdian Iya, gitu. jatuhnya pengabdian karena waktu datang ke sekolah itu observasi, kami menemukan sebuah karya yang luar biasa Dari yang hanya adik-adik. menumpuk ya, yang hanya menumpuk-numpuk di lemari dan waktu itu yang waktu itu mitra kami dalam hal ini guru tata busananya itu ngomong sendiri ke kami nih bahwa karyanya cuman ditumpuk-tumpuk seperti ini nih, padahal kalau bisa dibilang ini bisa jadi UMKM, ini bisa bernilai ekonomis seperti itu. Kalau dikasih ruang itu sebenarnya bisa gitu untuk Iya, nah diberdayakan. makanya kami hadir melalui program ini untuk bagaimana bisa melatih menguatkan potensi adik-adik di bidang seni desainer gitu, di bidang menjahit. Namun awalnya juga kami pesimis karena di anggota tim saya Nggak ada nih background yang nggak ada oh background sama sekali wah. terkait dengan menjahit dan lain sebagainya gitu. Namun sedikit bercerita lebih dalam, saya mencari nih ada satu anggota saya namanya Reski Astuti. Nah, Rere ini semenjak kecil beliau sudah diajarkan nih sama ibunya. Terkait Kebetulan menjahit gitu. ibunya juga seorang penjahit gitu. Jadi pas banget nih Pas masuk banget di nih timnya. bisa bisa mendalami lebih dalam mengenai menjahit, belajar juga gitu. Dari Rere ini buku-bukunya kami gunakan nih sebagai referensi buat penyusunan buku pedoman mitra karena PKM ini khususnya di PKM pengabdian kepada masyarakat ini luaran wajibnya ada. Kami tidak hanya diberikan sebuah funding ataupun dana hibah gitu, tapi ada luaran yang harus kami ada luaran wajib yang harus kami berikan kepada kementerian gitu. Salah satunya buku pedoman mitra. Jadi buku referensi dari menjahitnya ibunya Rere ini kami gunakan sebagai Buku buku pedoman pedoman mitra mitra. gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Lukman, di dalam satu tim ini Lukman ada berapa orang dan job desk-nya tuh pembagiannya gimana gitu? Oh ya, ini banyak sekali nih yang dipertanyakan Hmm, oleh reviewer gitu. iya. Dan kami dari awal memang sudah menyusun apa ya, responsibility masing-masing dalam tim gitu. Jadi tidak hanya
tidak hanya apa ya, tidak hanya saya yang bekerja gitu, tidak hanya satu ya yang anggota satu bekerja, Oh, tapi semuanya. kami bekerja sama-sama gitu. Wah. Namanya juga PKM dan di sini kami dilatih kerja sama tim. Nah, saya di sini sebagai ketua tim yang mengkoordinir semua teman-teman nih. Ya, nah Reski Astuti ini tadi yang saya bilang buku referensinya kami gunakan sebagai anggota satu. Beliau ini mengerjakan buku pedoman mitra, publikasi, jadi humas lah ceritanya gitu. Nah, anggota tiga, anggota empat, dan anggota dua gitu lain lagi gitu. Mereka Ada punya. yang bekerja mengelola sosial media gitu. Seperti pada umumnya lah kami bagi-bagi tugas gitu. Jadi sudah ada job desk-nya masing-masing nih Sobat Iya. KM, keren banget. Nah, Kak Lukman, kan tadi kita bahas terkait pengabdiannya nih. Kak Lukman, urgensi dari pengabdiannya Kak Lukman sama teman-teman ini sebenarnya apa sih urgensinya gitu? Iya, mitra kami menyampaikan ini sebuah masalah karena PKM pengabdian masyarakat ini perlu juga penonton dari Kabar penonton Makassar. setia Kabar Makassar nih yang mau menyusun PKM khususnya di pengabdian kepada masyarakat. Kalau pengabdian kepada masyarakat katanya nih pada saat bimbingan harus mitra yang menyampaikan masalah ke kami gitu. Kalau kami sendiri yang mencari-cari masalah, berarti itu bukan permasalahan mitra gitu. Jadi urgensinya ya untuk bagaimana bisa apa ya, membenahi masalah-masalah mitra gitu supaya bisa lebih baik gitu. Wah, ini timnya Kak Lukman nih di Nah, betul belakang. banget nih, tim saya ini juga sama dosen pendamping Dosen gitu. yang Iya. mendampingi selama proses PKM ini ya. Iya. Dan foto yang tadi tuh pada saat penilaian kemajuan kami presentasi ke kementerian gitu, Kementerian Pendidikan. Penuh haru ya kelihatannya Iya, teman-teman. karena Wah. alhamdulillah merasa maksimal gitu karena dari banyaknya tahap yang kami lewati, latihan-latihan yang padat gitu. Alhamdulillah kami bisa memaksimalkan di presentasi ini Wah, keren dan sekali. mendapatkan apresiasi gitu. Jadi Wih. makanya kami terharu. Keren banget. Di sini kita bisa lihat muka-muka harunya dan bangganya. Wah, keren banget. Nah, itu juga tadi terkait urgensinya. Nah, teman-teman, urgensi dari PKM yang dilakukan Lukman sama teman-teman. Nah, Lukman, kan ini pengabdiannya pasti ada dampaknya. Nah, di sini saya mau tanya nih, untuk Lukman dan kawan-kawan timnya Lukman, dampaknya untuk kalian itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dampaknya itu sangat banyak sekali. Dimulai kami dilatih bekerja sama dalam tim yang bisa maksimal nih program yang kami laksanakan. Yang kedua, kami dampaknya itu manajemen waktu kami, di mana kami sibuk sekali dengan kuliah, dengan organisasi, Harus ditambah lagi dengan PKM PKM ini. Jadi makanya kami bisa memanage waktu dengan baik. Yang kedua, kami bisa berdampak ke mitra kami khususnya. Jadi bukan hanya dampaknya ke kami, tapi Ke mitra mitranya kami juga. juga gitu. Nah, kalau dampaknya untuk sosial atau lingkungan nih Lukman, apa sih dampaknya ke lingkungan atau sosial atau ke masyarakat nih dari pengabdian yang Lukman lakukan? Ya, bagus sekali nih pertanyaannya karena saya mengintegrasikan program saya ini di mana adik-adik kami latih merecycle pakaian yang masih layak pakai nih tapi masih jadi tumpukan-tumpukan di lemari nih. Kan biasa tuh Iya, banyak banget baju-baju tuh. kita yang sudah Baju bekas gitu kan? baju bekas gitu kami recycle jadikan fashion berkelanjutan gitu. Jadi kami jadikan tote bag, kami recycle jadi busana yang baru. Pokoknya jadi gitu. karya-karya Iya, yang karya bisa luar digunakan biasa. lagi gitu. Ya, jadi kreativitas dari program kami ya di sana gitu. Selain membantu mitra, kami juga memberikan kreativitas nih, sentuhan kreativitas melalui hal itu. Nah, ada juga risetnya nih. Apa Saya membaca risetnya ini dan saya juga jadikan referensi. Nah, fashion berkelanjutan ini kata MA di tahun 2022 kalau nggak salah ya, ini bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi kita selain dari membantu lingkungan gitu. Jadi banyak banget ya dampaknya Iya, gitu. Sobat KM, baik itu dampak dari Lukman dan timnya, dampak dari adik-adik SLB, juga Betul sekali. dampak bagi lingkungan dan sosial. Tentunya program ini sangat berdampak dan dampaknya positif banget nih teman-teman, keren banget. Nah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget nih. Kan tadi kita udah bahas terkait dampaknya nih.
Nah, kalau dari mitra Lukman sendiri, kan adik-adik SLB atau guru-guru di sana, bagaimana sih feedback atau respon mereka ketika Lukman datang ke sana dan menyampaikan bahwa akan ada pengabdian di sana? Bagaimana feedback mereka? Responnya sih sampai saat ini beliau masih enggan melepas kami Wah. karena ya karena kemarin kami sudah mengakhiri program kami, tapi nah disitulah ini saya pakai gelang nih, gelang kami bagi ke adik-adik juga sama Oh, ibu guru. wah. Jadi beliau enggan karena di antara banyaknya program gitu, program mahasiswa yang datang ke sekolah mereka, kamilah yang bisa menyentuh hati mereka Wah, gitu. jadi keren banget. Feedbacknya itu positif sekali. Positif sekali gitu. Sama seperti yang saya tadi katakan, beliau sampai saat ini masih sedih, beliau selalu Masih enggan. menghubungi saya gitu, menghubungi saya, kapan datang yuk Kak. Padahal Nah, pengabdiannya sekarang kemarin sudah selesai. Sekarang Iya. tinggal masa apa nih, lanjutan apa? Iya, kalau keberlanjutannya sih saat ini kami masih menunggu pengumuman nih terkait lolos tidaknya ke nasional PIMNAS. Nah, kita semoga- doain Sobat KM. Doakan kami ya, semoga bisa membanggakan Amin. kampus kami tercinta dan juga bisa mengukir sejarah bagi diri kami. Tentunya untuk, membanggakan, iya, membanggakan adik-adik SLB juga di iya, sana. gitu. Nah, Sobat KM, di sini kan kita udah bahas terkait banyak hal nih tadi. Kalau ucapan dari Lukman sendiri untuk orang-orang yang sudah membersamai atau orang-orang yang sudah mensupport Lukman dan timnya dalam pengabdian ini, mungkin bisa dikasih ucapan ke mereka. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya ya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Belmawah, dosen pendamping, Bapak Kaprodi yang senantiasa, dan juga dosen-dosen yang senantiasa mendukung perjalanan kami selama kurang lebih 7 bulan, di mana kami menyusun proposal, didanai, melaksanakan program hingga sampai tahap ini. Setelah presentasi kepada kementerian, selalu dukungannya tuh selalu mengalir dari teman-teman juga, kedua orang tua. Terima kasih banyak, dan terkhusus untuk tim saya pribadi ya, Rere, Milda, Firman, Milda, Mira. iya Mira, maaf. Terima kasih banyak karena sudah membersamai saya hingga saat ini. Saya mohon maaf juga ya karena selama mengkoordinir kalian mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya tidak jauh lebih kurang dari sempurna. Mohon maaf karena hal itu mungkin selama perjalanan ini banyak sekali up and down-nya gitu. Betul Jadi sekali. karena kita bersama-sama gitu, makanya program ini selesai. Tanpa kalian mungkin program ini tidak akan selesai. Jadi terima kasih banyak. Tanpa tim, tanpa dukungan orang-orang di sekitar Lukman, tentunya proses pengabdiannya PKM ini nggak bakalan bisa semaksimal ini, output yang dihasilkan juga. Nah, Betul. Lukman, ada nggak sih tema atau slogan dari pengabdian yang Lukman lakukan sama teman-teman? Iya. Kalau slogannya sih sampai saat ini kami selalu menggaungkan tunarungu berkarya, tunarungu berdaya gitu. Karena kami menganggap dimana ketika adik-adik ini berkarya dengan karya-karyanya, insya Allah mereka bisa berdaya gitu. Dan bersama kita bergerak untuk melanjutkan Merdeka Belajar gitu. Bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar seperti tema dari Hardiknas. Kami padukan ini karena adik-adik kami mau merdekakan gitu, sebagaimana harapan dari kurikulum saat ini gitu. Wah, keren banget nih Lukman. Nah, Sobat KM, tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga sharing-sharing nih sama Lukman. Banyak banget hal-hal yang bisa kita petik, harapan-harapannya, dan semoga juga bisa jadi pembelajaran buat Sobat KM di rumah. Nah, saya Zahra, pamit undur diri. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa dinonton juga nih, bisa di like juga, bisa sama-sama kita ketahui proses PKM dan pengabdian dari Lukman dan teman-teman. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di podcast Apa Kabar Makassar episode selanjutnya.